Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrian Tristiawan dari kelas Keamanan Siber R01 ingin mempresentasikan tentang bab 8 yaitu mengenai kriptografi. Oke, kita lanjut. Oke, 8.1 ya, pengertian. Pengertian kriptografi berasal dari bahasa Yunani yaitu kriptos, artinya secret, rahasia. Sedangkan graphein artinya writing atau tulisan. Nah, bila digabungkan menjadi kriptografi menjadi secret writing, yaitu tulisan rahasia. Kriptografi menurut Bruce Schneier 1996 adalah suatu ilmu dan seni menjaga keamanan pesan. Cryptography is the art and science of keeping message secure. Dan ada pula definisi yang berbeda yaitu menurut Men 96 adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan, integritas, data, serta autentikasi. Elemen kriptografi. Oke, bisa lihat sini ya, ada plain text, dienkripsi, ini itu kunci, habis itu ciphertext, terus dekripsi menjadi kunci, dekripsi ini kuncinya, itu kembali jadi plain text lagi. Plain text merupakan atau clear text, data atau informasi yang akan dikirim, yang informasinya dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Pesan atau plain text berupa data atau informasi yang akan dikirim melalui kurir, saluran komunikasi data dan sebagainya. Pesan dapat disimpan di dalam media perekaman seperti kertas, storage, dan sebagainya. Contoh plain text ke ciphertext ya. Saya di sini menggunakan Google itu bisa dicek di sini dari plain text ke ciphertext. Nah, di sini ada penjelasan lagi saya sedang mengerjakan tugas akhir semester agar saya bisa mendapatkan nilai pada mata kuliah yang ditempuh. Nah, habis itu jadi di arah ke ciphertext itu jadi ya seperti ini nih. Di tulisan-tulisan seperti ini, jadi pesan rahasia, oke? Nah, disebutnya adalah enkripsi, yaitu proses menjadikan plain text menjadi ciphertext. Jadi disebut enkripsi ya, encryption atau enciphering. Nah, seperti ini nih. Dari teks biasa, plain text ke ciphertext, oke? Lanjut, dekripsi. Dekripsi itu decryption, proses mengembalikan ciphertext menjadi plain textnya disebut dekripsi itu ya, decryption atau deciphering. Ciphertext agar pesan tidak dapat dimengerti maknanya oleh pihak lain, maka pesan disandingkan ke bentuk lain. Bentuk pesan yang disanding disebut ciphertext atau kriptogram. Tidak bergantung dengan suatu program. Lanjut. 8.2 macam-macam kriptosistem. Macam-macam kriptosistem. 1. Symmetric kriptosistem. Kriptografi simetrik menggunakan kunci yang sama untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsi. Bentuk kriptografi tradisional, kunci simetris dapat digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi pesan. Kunci simetris juga berkaitan dengan autentikasi. Nah, seperti ini ya contohnya. Menggunakan kunci yang sama dari plain text, cryptotext, dan text. Di enkripsi maupun dekripsinya tuh menggunakan kunci yang sama. Macam-macam kriptosistem ya. Lanjut yang kedua, asymmetric kriptosistem. Sedangkan kriptografi asimetrik menggunakan kunci yang berbeda untuk encrypt dan decrypt. Berarti untuk encryptnya itu kuncinya beda, decryptnya kuncinya beda gitu ya. Menggunakan kunci yang berbeda dengan untuk encrypt dan decrypt. Algoritma simetris asymmetric algoritma adalah suatu algoritma di mana kunci enkripsi yang digunakan tidak sama dengan kunci dekripsi. Pada algoritma ini menggunakan dua kunci, yakni kunci public key, dan kunci private key. Kunci publik disebarkan secara umum, sedangkan kunci private disimpan secara rahasia oleh si pengguna. Walau kunci publik telah diketahui, namun akan sangat sukar mengetahui kunci private yang digunakan. Oke, lanjut. Yang ketiga ya, protokol kriptosistem. Kriptografi protokol adalah suatu protokol yang menggunakan kriptografi. Protokol ini melibatkan sejumlah algoritma kriptografi, namun secara umum tujuan protokol lebih dari sekedar kerahasiaan. Lanjut, yang ketiga, jenis-jenis
penyerangan pada protokol. Yaitu ada ciphertext only attack. Dalam penyerangan ini, seseorang cryptanalyst memiliki ciphertext dari sejumlah pesan yang seluruhnya telah dienkripsi menggunakan algoritma yang sama. Yang kedua ada chosen plain text attack. Pada penyerangan ini, cryptanalyst tidak hanya memiliki akses atas ciphertext dan plain text untuk beberapa pesan, tapi juga dapat memilih plain text yang dienkripsi. Yang ketiga ada known plain text attack. Dalam tipe penyerangan ini, cryptanalyst memiliki akses tidak hanya ke ciphertext jumlah pesan, namun ia juga memiliki plain text pesan-pesan tersebut. Yang keempat ada jenis penyerangan pada jalur komunikasi. Oke, lanjut. Ada sniffing. Sniffing adalah jenis penyerangan pada jalur komunikasi dengan cara mengendus data yang terkirim oleh pengirim pesan. Pengendusan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan sniffer, yakni semacam aplikasi atau alat yang dapat membaca, memonitor, menangkap jaringan, pertukaran data, dan membaca paket jaringan. Oke, ada spoofing juga. Spoofing adalah jenis penyerangan pada jalur komunikasi yang dilakukan terhadap alamat IP, sebagaimana kita pahami bersama bahwa sebagian besar jaringan dan sistem operasi menggunakan alamat IP komputer untuk mengidentifikasi alamat IP yang valid, yaitu spoofing. Yang ketiga ada replay attack. Replay attack adalah salah satu bentuk penyerangan aktif di mana pengiriman data yang valid mengalami pengulangan atau penundaan. Di penyerangan ini, penyerang menangkap data dan mengirim kembali data tersebut untuk tujuan pribadi. Lanjut. Ya, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.